Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Gus Nggih. dengan pemirsa sekalian di Instagram Nahdlatul Ulama. Baik Gus, pemirsa sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa sekalian, alhamdulillah pada malam ke-10 Ramadan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah untuk melaksanakan semua kegiatan kita walaupun dalam keadaan yang seperti ini dalam masa pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk stay at home. Sama seperti narasumber kita malam ini yang katanya nggak bisa kemana-mana juga karena harus stay at home kayak gitu-gitu ya Gus. Alhamdulillah Iya. sudah hadir bersama kita Gus Nur Hayit. Beliau adalah salah satu pengurus LDNU ya Gus, sebagai sekretaris ya Gus. Wakil ketua. Maaf, wakil ketua LDNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama di PBNU. Baik, malam ini beliau akan membawakan tema tentang pesan-pesan Rasulullah dalam bulan Ramadan ini, apa yang Rasulullah pesankan kepada kita, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, Gus Said, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Nanti bisa dijelaskan 10-15 menit. Habis itu kalau ada pertanyaan dari netizen, monggo. Nanti akan kita ada sesi tanya jawab. Monggo Gus Said untuk memulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimina wal mu'minin wa ja'alana minal muttaqina fi hadzal syahril azim. Asa ayyajma'ana ma'a jami'il anbiya'i wal mursalin wa sahabati kulluhum ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati annama fi Ramadan latamannau kullas sanat yakunu syahrul Ramadan." Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Sahabatku sekalian, teman-teman dan para shaimin was shaimat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Suara saya dengar enggak? Dengar, jelas Gus, jelas. Karena tadi ada komen suaranya nggak dengar. Masa, Jelas Gus? ya? Jelas. Oke. Ya, karena waktu kan belum ngomong jenengan jadi dengar. Sebelum kita ngaji bareng kita, saya ingin mengajak teman-teman semua yang sudah online untuk membaca suratul Fatihah sebagai hadiah terbaik kita untuk pendiri Nahdlatul Ulama, serta kita akan terus Nahdlatul Ulama senantiasa istiqomah dalam mengemban amanah umat untuk melanjutkan perjuangannya syiar Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Juga Fatihah kita hadiahkan untuk cinta kita, orang-orang terbaik kita, khususnya istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, sahabat kita, kawan kita, dan santri-santri kita yang punya santri. Oleh karena itu, mari kita baca Fatihah terlebih dahulu. Saya melanjutkan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa liridha'illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qabuli du'aina wa li asrari ma qara'na min Fatihatil Kitab
ila hadrati muassis Nahdlatul Ulama khususan Bahasim Asari wa Hasbullah Basri Samsuri wa ila hadrati jami'il muassisin ajma'in thumma ila hadrati arwahi wa ajsadi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa syaikhina wa masyayikhina wa ustadina muallimina wa liman haqqun alaina wa ila jami'i jaddina wa jaddatina syaikhina wa khususan arwahi azwajina wa auladina wa ajma'ina syu'udillahi lana wa lahu wa laha wa lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik. Semoga tawasul kita tadi yang pertama kita aturkan kepada Rasulullah SAW akan membawa kita senantiasa dekat dan cinta kepada Rasulullah SAW yang akhirnya akan mendatangkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah SAW. Yang kedua, semoga tawasul kita tadi kepada para pendiri NU, khususnya Mbah Hasyim Asy'ari dan pejuang awal di Jamiah Nahdlatul Ulama senantiasa menyambungkan ruhiyah kita dengan beliau dalam keikhlasannya berjuang di bawah Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, kita doakan dengan Fatihah tadi semoga keluarga kita tercinta jauh dari musibah, bencana, fitnah akhir zaman, khususnya dari berbagai macam penyakit yang mematikan, mobil khusus dari amin. Allahumma amin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk merenung betapa bersyukurnya kita masih diberi kesempatan temu bulan suci Ramadan. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali orang yang sangat ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi Allah tidak kehendaki. Apakah karena meninggal sebelum Ramadan, atau kemudian ketemu Ramadan tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena sakit. Nah, maka kita yang hari ini ditakdirkan sehat, masih hidup, jangan sia-siakan. Karena seperti hadis saya bacakan tadi, saya bacakan biar saya salah. Dalam satu riwayat disebutkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanat kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu, kita semua tahu, apa yang ada dari keutamaan, kelebihan, keistimewaan di bulan suci Ramadan, maka niscaya kita akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh bulan akan menjadi bulan suci Ramadan. Maka betapa istimewanya Ramadan ini sampai seandainya kita semua tahu, kita semua akan minta seluruh bulan satu tahun itu jadi Ramadan. Walaupun berat, karena siang hari harus qiyamul lail. Kenapa kita minta sedemikian ngotot untuk menjadi Ramadan seluruh bulan yang ada di satu tahun? Karena istimewanya bulan suci Ramadan. Nah, tema kita ini pesan-pesan Rasulullah di bulan suci Ramadan. Apa pesannya? Satu, keistimewaan Ramadan yang tidak ada kita temui di luar bulan suci Ramadan. Sampai dalam satu riwayat disebutkan, ketika Ramadan itu datang, ya, ketika awal Ramadan datang, Sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Jadi kalau kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan saja, dia meridho Allah mendatangnya Ramadan dan akhirnya apa? Akhirnya dibebaskan dari siksa api neraka. Ramadan datang, kita senang, tentu tidak hanya senang kita ungkapkan dari lisan, senang yang kita wujudkan dengan apa? Wujudkan dengan amaliyah. Senangnya kita ini kita sambut Ramadan dengan pakaian terbaik. Saat ibadah yang bersih, pakaiannya bersih, hatinya pun kita bersihkan. Siang hari kita gunakan untuk menjaga sebaik-baiknya, jangan sampai puasanya makan dan minum yang ditunda, ya, tetapi juga bersihkan hati. Malam hari kita qiyamul lail dengan semangat, sholat tarawih semangat, tahajudnya semangat. Insya Allah tidak hanya kita akan bebas dari neraka, tetapi kita akan berada di barisan paling tinggi derajatnya di sisi Allah nanti bersama para
al-anbiya wal mursalin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin. Allahumma amin. Nah, itu pesan yang paling penting yang pertama. Yang kedua, ada salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalul lailatin min Ramadan yaqulullahu ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu." Ketika malam Ramadan datang, Allah itu memanggil-manggil, mengumumkan rumahnya. Tentu ini didengar oleh para malaikat. Ya, seluruh malaikat mendengar dan orang-orang soleh mendengar juga. Nah, yang nggak mendengar ini yang orang kayak saya, kayak kita ini yang dosanya masih banyak. Apa yang disampaikan oleh Allah? Allah mengatakan, siapa yang mencintai kami, mencintai Allah maksudnya, maka aku akan mencintainya. Apa wujud mencintai Allah? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Siapa yang mencariku kata Allah, maka aku akan mencarinya. Jadi kalau masuk bulan suci Ramadan dia sungguh-sungguh beribadah, mencari Allah, mencari kekhusyuan, mencari tawadhu, tadarru, takhasyyu, Allah akan mencarinya. Tidak akan dibiarkan dia sendirian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bihurmati Ramadan, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku di bulan suci Ramadan, maka aku akan mengampuni. Jadi kalau saya, teman-teman, merasa banyak salah dan dosa di masa lalu, ketika datang bulan suci Ramadan, kita minta ampun, Allah akan langsung mengampuni. Dan ini ada dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fayamurullahu Allah Subhanahu Wa Taala al-kiram al-katibina fi syahr Ramadan bi ayaktubulahumul hasanat. Allah akan memerintahkan kepada malaikat pencatat amal kita, disebut situ al-kiramil katibin, malaikat pencatat amal kita, hanya disuruh mencatat yang baik-baik saja, tidak mau dan tidak boleh mencatat yang buruk. Kenapa? Bihurmati syahri Ramadan wa bikaramati syahri Ramadan. Ini semua karena berkahnya bulan suci Ramadan. Nah, ini pesan Rasulullah. Jadi di bulan suci Ramadan itu malaikat pencatat amal malas nyatat yang baik, yang buruk-buruk itu. Senangnya nyatat yang baik-baik. Kalau nyatat baik semangat, kalau buruk nggak mau sebenarnya. Nah, bahkan Allah untuk orang-orang yang soleh, nggak usah dicatat yang buruk sudah. Karena apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Yang amalan baik itu akan menghapus yang buruk-buruk. Jadi dengan amalan kita yang baik di bulan suci Ramadan, ya, puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, otomatis akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang disenangi oleh Allah dan disenangi malaikat. Malaikat mencatat yang baik-baik. Nah, itu pesan kedua. Pesan ketiga, ada satu riwayat yang mengatakan bahwa dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Dialog antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini salah satu rahasia dan keistimewaan Ramadan yang saya kira kita perlu tahu sehingga kita lebih semangat mengisi sisa Ramadan di 20 hari mendatang. Karena kita sudah masuki malam ke-10, jadi awaluha rahmah, 10 hari pertama yang berupa rahmat ini sudah akan berlalu meninggalkan kita, dan kita akan masuk pada wa awsatuhu maghfirah, bulan di hari kedua, bagian kedua yang penuh dengan ampunan Allah. Jadi sangat rugi kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Maka mari kita siapkan, kita renungkan dosa-dosa kita, salah khilaf kita, lalu kita bermohon kepada Allah. Kapan? Siang hari saat kita puasa, itu mustajabah. Lebih-lebih mau berbuka puasa, kita istighfar, sangat mustajabah. Malam hari qiyamul lail, selain karena malam hari itu sudah Allah yang zil ila sama'id dunya, turun ke langit dunia untuk apa? Untuk hal min mustaghfirin wa hal min ta'ib. Siapa yang minta ampun dan siapa yang tobat, mencari mereka semua, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Nah, ada satu riwayat dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah. Apa yang dikatakan dalam dialog itu? Qala Allah Ta'ala li Musa alaihissalam, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum dzulumatani. Aku akan memberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua cahaya, ya, dua cahaya yang dengan dua cahaya tidak akan membahayakan dua kegelapan. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa,
akan memberikan dua cahaya, yang dengan dua cahaya itu kegelapan itu akan dua kegelapan itu akan hilang. Apa dua cahaya itu? Faqala Musa man nurani ya Rabb. Apa dua cahaya itu ya Rabb? Faqala Allah Ta'ala nuru Ramadan wa nurul Quran. Dua cahaya itu adalah cahaya bulan suci Ramadan dan cahaya Al-Quran. Faqala Musa wa ma az-zulumatani. Apa dua kegelapan itu ya Rabb? Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dua kegelapan itu adalah zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Jadi orang yang menghormati Ramadan dijamin ya selamat dari dua kegelapan, kegelapan kubur dan kegelapan di alam akhirat nanti. Demikian halnya orang yang ahli Quran, dia akan diselamatkan dari kegelapan kubur dan kegelapan di hari kiamat kelak. Maka teman-teman semuanya dirahmati Allah, ini kesempatan, ini momentum kita, dan kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir atau masih ada kesempatan kita di tahun-tahun mendatang. Nah, kalau kita merasa ini yang terakhir, maka kita akan sungguh-sungguh. Karena tidak ada hari yang seistimewa Ramadan. Orang yang nggak pernah puasa ketika ketemu Ramadan itu ringan puasanya. Kenapa? Karena awwaluha rahmah. 10 hari pertama itu rahmatnya Allah diturunkan. Ringan jadinya kita. Karena dibantu pertolongan Allah. Ma'una taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini mau habis. Makanya orang agak malas mungkin sebagian kalau tidak kuat iman. Makanya ukuran dari orang yang sungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan adalah seperti hadisnya Rasulullah, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, yakin kalau ini adalah pahalanya besar, berbalas di sisi Allah, maka dia sungguh-sungguh. Dan ikhtisaban itu apa? Penjaga diri puasanya. Tidak hanya menjaga puasa dari lapar dan dahaga. Sebab Rasulullah mengancam, kam min salahu min siyami ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasanya hanya merasakan lapar dan dahaga. Puasanya itu tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak menjaga puasanya dengan baik. Apa yang tidak dijaga? Di hadis yang lain Rasulullah meriwayatkan, khamsun yuftir nasyam atau as-saim, ada 5 perkara yang membatalkan pahalanya orang berpuasa. Yang pertama al-kadzibu. Dia berpuasa tapi suka berbohong. Berbohong melalui lisannya, melalui tangannya, nge-share berita-berita hoax misalnya. Atau dia berpuasa tetapi dia masih ghibah dan namimah. Ya. Ghibah dan namimah. Apa bedanya ghibah dan namimah? Kalau ghibah itu membicarakan aib orang lain, ya, meskipun itu fakta. Nah, itu ghibah. Hati. Jadi misalnya ada teman kita kurus, jelek itu, kita panggil terincing gitu. Kalau kita panggil dia terincing tapi dia nggak suka misalnya, itu termasuk ghibah. Nah, itu membatalkan pahalanya puasa. Meskipun nanti dalam kajian lebih luas, dalam kitab yang mutawalat, kitab yang lebih besar, ada ghibah yang boleh. Ya. Ghibah yang boleh. Bahasanya boleh itu bukan dalam arti untuk kita rayakan, tapi boleh karena dalam konteks kritik kepada mas'ul, orang yang harus bertanggung jawab. Misalnya kita punya masalah dengan beberapa orang. Lalu kemudian dalam rapat kita bahas itu masalahnya orang itu. Kita membicarakan aibnya dia, tapi itu boleh karena itu dalam rangka untuk maslahat. Tapi kalau tidak ada dalam konteks maslahat itu ghibah nggak boleh. Ya. Dan Quran itu tegas menggambarkan orang ghibah itu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kau ghibah di antara satu dengan yang lain. Kenapa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, apakah kamu suka makan daging bangkai dari saudaramu? Tentu kamu tidak suka. Itu Quran. Jadi ghibah itu sangat berbahaya, makanya pahala puasa bisa rontok gara-gara ghibah. Apalagi namimah. Namimah itu apa? Namimah itu adalah adu domba. Namam, ya, adu domba. Nah, sekarang di era sosial media ini luar biasa adu domba. Kita tidak pernah tahu berita dari mana, kebenarannya seperti apa, tanpa tabayun kita share. Ternyata setiap kita membaca itu, hati kita panas. Seolah-olah kita ingin membantu kebenaran itu. Padahal itu adalah hoax misalnya. Nah ini kalau kita nggak hati-hati, kita ikut sosial media, kemudian kita ikut share tapi ternyata bohong, kita termasuk mengadu domba. Percuma puasa kita. Sebagaimana kita
ikut grup-grup di sosial media yang isinya adalah ghibah. Nah, ghibah itu apa sih? Apa Pak Kiai ghibah? Ghibah itu tidak hanya orang yang berbicara loh ya. Kita yang mendengarkan itu juga ikut ghibah. Ya, sebagaimana kalau di-share melalui sosial media, kita yang ikut membaca itu juga ghibah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al-mustami'u, orkan itu syarikun, hukumnya sama dengan orang yang mengatakan. Karena kalau nggak ada al-mustami', nggak ada yang mendengarkan dari obrolan aib kepada orang lain, tentu tidak akan ghibah berpanjang-panjang. Jadi aku syarikun al-qail, syarikun li al-qail. Nah, ini yang harus kita waspada. Nah, puasa tapi masih bohong, masih riba, masih namimah, masih suka bersumpah palsu, ya, al-yaminul kadzibah, ditambah terakhir dengan an-nadhru bisyahwat, masih suka melihat apakah secara langsung atau melalui gambar di sosial media. Orang-orang yang demikian ini percuma puasanya. Eman-eman, secara fisiknya nggak batal karena syai' alladzi yubtilu syiyam, ya, perkara yang batal puasa itu ya al-aqd wasyurb wal jima', itu yang masyhur. Nah, yang kemarin ramai itu termasuk ulama mazhab Syafi'i itu adalah ikhraj manzil al-mani, ya, mengeluarkan mani kalau bahasa kita ya onani, yang kata Ustadz Wahabi itu katanya nggak batal itu. Na'udzubillah. Kita jelas itu batal. Nah, itu yang membatalkan. Tapi kalau yang bohong, ghibah itu tidak membatalkan puasa. Hanya menurut hadis Rasulullah membatalkan kualitas dan pahalanya puasa seseorang yang kalau puasanya dijaga itu akan mendatangkan ampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sampai ada hadis qudsi yang tegas mengatakan mereka semua yatruku al-aql wasyurb, mereka meninggalkan makan dan minum, wasyahwat dan syahwat, liajli kata Allah, untukku mereka meninggalkan itu semua. Maka as-saumu li wa ana ajzi. Karena itulah aku mengistimewakan puasa ini dengan balasan yang spesial. Spesial yang sangat ketat. Siapa yang sungguh-sungguh akan kami balas dengan yang sangat spesial. Tapi yang main-main ya sudah hanya dapat lapar dan dahaga, terbebas dari kewajiban untuk qadha dari puasa yang dilakukan. Nah, tadi ada yang bertanya, saya lihat komen, bagaimana kalau kita diprovokasi untuk ghibah, diajak ngomong, tinggalkan. Hadis yang lain dari Rasulullah SAW, ketika kamu sedang berpuasa, ada yang memprovokasi kamu, ada yang ngajak berantem, ya, kamu harus mengatakan inni sha'im, aku puasa. Ya, kalau dia masih provokasi, udah mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pergi aja, selesai. Kenapa? Eman-eman tidak ada lagi hari-hari seperti ini setelah Ramadan. Sampai merasakan rindu nanti ketika sampean tahu bagaimana istimewanya Ramadan. Nah, itu pesan Rasulullah tentang Ramadan. Makanya hati-hati. Di riwayat yang lain, ada satu riwayat dari Abdullah bin Abbas, ya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awal yaumin min Ramadan habatur rih min tahtil arsh, yuqalu lahal mathirah, wa nataharrak al-awraq ila ashjar al-jannah, fa yasma'u min dzalika sadiyun lam yasma'is sami'una ahsan minhu, fatanzurul hurul 'ain ila dzalika falyaqulna Allahumma ij'al lana fi hadha syahri min 'ibadika azwajan." Fama min 'abdin shama ramadhana illa zawajahu Allah ta'ala zawjatan min tilkal hur fi al-haimati kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, hurum maqsuratun fil khiyam. Riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau Ramadan datang, ya, Ramadan datang, ada angin berembus dari bawah arasnya Allah. Angin berembus, semriwing. Angin itu lalu nabrak, kena sama pohon-pohon yang ada di surga. Ketika kena angin itu, pohon-pohon yang ada di surga bergoyang, tapi suara goyangannya kalau di kita kan kriak gitu. Tapi kalau di surga enggak begitu. Suaranya itu sangat merdu, sangat merdu, tidak hanya sangat merdu, sehingga menarik para bidadari untuk bertanya, keluar dari persembunyiannya, keluar dari markasnya bidadari untuk nanya, ada apa ini? Suara apa ini?
Kemudian bidadari bertanya-tanya, ini suara apa ini? Kok indah sekali? Akhirnya bidadari berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku sebagai istri-istri dari orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi kalau rajin puasa, suci Ramadan, ikhlas, keimanan, pahalanya surga dan ditunggu bidadari. Ya, kalau kita sungguh, maka suara yang bahasanya hadis ini lam yasma'us sami'una ahsan minhu. Tidak pernah didengar keindahan suara ini sebelumnya oleh siapapun. Ya, itu kalau awal bulan Ramadan angin berembus itu dari bawah arsy. Pohon-pohon bergoyang, suaranya merdu sekali sampai mengundang bidadari. Ketika bidadari tahu bahwa ini adalah malam 1 Ramadan, malam yang istimewa, beliau berdoa para bidadari, Allahumma ja'al lana fi hadza syahri min ibadika azwajan. Jadikan orang-orang yang ahli puasa ini menjadi suami-suami kami nanti kelak. Jadi tenang saja. Pak Ikhwan nanti bayangin sekarang, bahaya nanti. Nah, dan banyak sekali yang lain nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW terkait dengan keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Yang terakhir sebelum saya buka pertanyaan kalau ada nanti dari teman-teman, ada satu riwayat dari Rasulullah SAW, "Idza halla hilal Ramadan sahal ars wal kursi wal malaikat yaquluna tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam." Ketika hilal Ramadan sudah datang, ya, bulan Ramadan itu sudah masuk, tanggal 1 Ramadan, 2, 3 seterusnya, arasnya Allah itu bengok-bengok. Bengok-bengok itu ya sahha itu berteriak, tapi teriaknya jangan dibayangkan teriak gitu. Tapi ikhbar maksudnya, Ramadan datang. Kira-kira begitu. Termasuk kursinya Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya. Semuanya itu menyambut datangnya bulan Ramadan. Para malaikat juga demikian. Dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi menyambut. Hanya kita saja kadang nggak dengar. Semua makhluk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Terus mereka semua berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, tuba li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah umat Muhammad karena diberi bulan suci Ramadan. Beruntung sekali. Nah, itu disampaikan oleh para malaikat, para makhluk Allah yang lain. Semua mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memuliakan Ramadan dan mengisi Ramadan dengan amal soleh. Disebutkan dalam hadis itu, tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahum minal karamati wastaghfarat lahumus syams wal qamar wal kawakib wat tuyur wal hawa was samaku fil ma wa kullu dhi ruhin ala wajhil ardi fil laili wan nahari illa syayatin. Semua penduduk bumi dan langit, baik manusia, jin, burung-burung, ya, samak, filma, ikan-ikan yang ada di lautan, semut, semuanya, nyamuk, semuanya itu termasuk di situ disebutkan syams wal qamar wal kawakib. Ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kepada umat Rasulullah SAW, illa syayatin, kecuali setan yang mendoakan. Jadi hanya setan yang kecewa datangnya bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang nggak mau datang bulan suci Ramadan, yang kecewa, yang sedih, nah itu koncone setan. Karena kalau tidak setan, senang dan bahagia. Nah, setelah itu apa? Setelah mereka semua mendoakan, Fa'idha asbahu la yatrukullahu ahadan minhu illa yaghfirullah. Kalau datang waktu paginya, malam itu datang, setiap malam didoakan semua. Ketika datang waktu pagi, semua orang yang berpuasa menjalankan perintah Allah diampuni salah dosanya. Bersih, nggak ada dosa. Makanya orang yang meninggal dunia setelah Ramadan selesai, kalau Ramadannya sungguh-sungguh, itu seperti kayaumin waladatu ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan rahim ibunya, nggak punya dosa. Nah, makanya satu riwayat mengatakan kalau orang bertemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah, sungguh dia orang yang bodoh, orang yang merugi dan sangat rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih-lebih dan satu riwayat disebutkan setiap malam di bulan suci Ramadan ada yang mengatakan 600.000, ada yang mengatakan lebih dari itu. Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka. Seperti undian begitu. Setiap malam Allah menebar tiket. Tiket tulisannya bebas neraka, bebas neraka, bebas neraka. Artinya ahlul jannah. Nah, apa kita termasuk dari orang-orang ini atau enggak? Tentu kita
kepingin kalau kita waras, tapi kita nggak waras, udah loss aja, ambiar jadi. Kalau kita waras, kita kepingin. Bagaimana caranya? Kerjakan di siang hari puasa sungguh-sungguh, soma imanan wahtisaban, malam hari qoma imanan wahtisaban. Maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah, nanti obral diskon dari bebas neraka nanti akan diobral lagi di 10 hari terakhir. Ya, mulai tanggal 21 sampai 30. Kenapa? Itu adalah bagian rangkaian ketiga dari awaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itqun minan nar. Nah, itu nanti dilipat gandakan. Lebih-lebih ketika ketemu malam Lailatul Qadar, lebih banyak lagi. Di akhir terakhir Ramadan, masuk bulan Syawal, kalau kita masih taat pada Allah, maka itu obral lagi pahala besar bebas neraka. Nah, informasi ini penting karena itu informasi kita dapat dari hadisnya Rasulullah SAW, dari hadis-hadis dari kitab-kitab yang kita kaji dari pesantren-pesantren itu. Jadi tidak ngarang. Nah, kita tinggal menjaga keyakinan dan keimanan kita, istiqomah, insya Allah selamat. Selamat di dunia wal akhirah. Nah, yang terakhir, ditegaskan dalam hadis ini, kalau pagi sudah langsung Allah ampuni, wa yaqulullahu ta'ala lil malaikati ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi, bertasbih. Malaikat juga sholat di bulan suci Ramadan, karena mulianya Ramadan ini. Tapi apa yang Allah sampaikan? Hei malaikat, jadikan sholat kamu, jadikan tasbih kamu, jadikan semua kebaikan kamu di bulan suci Ramadan ini yang kamu kerjakan karena hormat pada Ramadan, semua pahalanya kau hadiahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi jangan sia-siakan teman-teman. Mari kita berupaya sekuat tenaga bagaimana kita isi Ramadan yang tinggal 20 hari lagi ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kemarin belum hatam, mari besok kita isi dengan mulai lagi membaca. Bisa one day one juz, one day two juz, one day three juz, itu luar biasa. Yang kedua, kalau masih ada bagian rezeki dari Allah yang berkelebihan di kita, bagi dengan orang yang membutuhkan. Semoga saja dengan mungkin satu kurma, mungkin satu bungkus nasi atau satu kantong beras yang kita berikan lalu mendatangkan ridho Allah menjadi penutup kita untuk masuk neraka. Alias menjadi wasilah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kita diberi anugerah besar di bulan suci Ramadan dengan malam yang bernama Lailatul Qadar. Kapan itu tidak ada yang tahu. Saya baca kitab khusus tentang Lailatul Qadar. Kemarin saya di Mesir tahun lalu. Ada satu kitab saya baca. Lailatul Qadar itu punya banyak perspektif, punya banyak makna. Ada makna tertentu memang malam. Tapi ini dibantah oleh ahli ra'i yang punya rasionalitas. Loh, kalau malam Lailatul Qadarnya sekali, rugi dong orang Amerika. Hari ini Lailatul Qadar Amerika masih siang. Terus bagaimana? Lain, Lailatul Qadar itu ternyata adalah hati kita yang ringan beribadah di bulan suci Ramadan dan keistiqomahan kita beribadah. Itulah Lailatul Qadar. Makanya kiai-kiai kita mengajarkan pokoknya rapi lek bengi lek awan poso insyaallah dapat Lailatul Qadar. Amma fi awwalihi wasutihi wa fi akhirih. Apakah di awalnya, di tengahnya, atau di akhirnya. Wallahu a'lam. Jadi kita nggak usah fokus nyari Lailatul Qadar, tapi fokuslah untuk bersungguh-sungguh mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kamu pasti akan dapat Lailatul Qadar. Nah, ukurannya apa sih? Pokoknya malam Qiyamul Lail. Nah, Qiyamul Lail itu ukurannya apa? Tarawih. Lebih-lebih nanti setelah sahur jangan tidur. Ya, setelah sahur makan, ambillah wudhu 2 rakaat, 4 rakaat, 10 rakaat lebih baik sebelum sambil nunggu subuh. Habis itu jamaah subuh baru tidur, enggak apa-apa. Bangun nanti sebelum zuhur ya, jam 10 lah bangun biar masih ada waktu untuk duha. Kalau kami di pesantren sama teman-teman, pokoknya habis subuh harus ngaji kitab sampai suruh matahari terbit, selesai, ngantuk-ngantuk sedikit baru kita tutup kitab, tidur sudah. Ya, jam 9 bangun, tahajud lagi, sholat hajat, doa sama Allah, mumpung Ramadan. Karena pahala beribadah di Ramadan dilipat gandakan berkali lipat yang tidak ada ukurannya. Hanya Allah yang tahu. Selain di Ramadan. Mungkin demikian Mas Ikhwan yang bisa saya aturkan sebagai pemantik dan pemicunya. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo. Kalau dianggap cukup ya saya manut sama moderator. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Al-Fakir, Al-Jahil, Al-Mudhnib, Muhammad Nur Haid dari Pesantren Skill di Jakarta mengucapkan terima kasih.
Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sebentar Gus. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan tadi nanti. Alhamdulillah, subhanallah, ini penjelasan yang sangat detail. Ya, kita mendapat pencerahan yang luar biasa dari beliau ini. Sedetail-detailnya. Semoga kita bukan menjadi so'im yang hanya mendapat haus dan lapar. Gitu, Gus. Amin. Baik, Gus, ini ada beberapa pertanyaan ini yang sudah Ya. saya rangkum. Jadi gini Gus, yang pertama itu Ramadan ini kan kalau kita rasakan ini berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya karena adanya COVID-19 ini. Jadi kita sangat merasakan perbedaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan bagaimana Gus untuk mendapatkan berkah maksimal dalam kondisi yang seperti ini? Karena kita tahu khususnya di Jakarta ini kan sudah ada untuk berkerumun seperti kita sholat berjamaah ataupun ta'awih itu sudah sangat-sangat tidak dianjurkan gitu, kira-kira begitu. Bukan dilarang tapi tidak sangat tidak dianjurkan. Itu bagaimana Gus untuk menyikapinya seperti itu Gus? Gitu. Ya, baik. Bulan suci Ramadan adalah bulan ibadah yang sangat spesial karena ini ibadah yang sangat private antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan ibadah kolosal. Di negeri kita tercinta, Ramadan dibikin syiar Islam menjadi ibadah kolosal. Sehingga ketika mau Ramadan disambut dengan macam-macam. Padahal sejatinya Ramadan ini ibadah yang sangat sir. Karena intisari dari ibadah Ramadan itu adalah asyam, puasa. Dan puasa itu paling sir. Orang bilang puasa meskipun makan di dalam rumah, tidak ada yang tahu yang lain. Yang tahu hanya dia sama Allah. Makanya as-saum ana ajzibi. Nah, kita kalau menghadapi momentum COVID-19 sekarang, ketika terjadi wabah di mana-mana, lalu nggak boleh terawih, nggak boleh ini, karena memang ini bagian dari kebijakan ulil amri, sudah nggak usah bingung, karena kita bisa terawih di rumah. Ngaji Quran misalnya, kan nggak harus ngaji Quran di jalan-jalan sambil ngaji. Sholat nggak perlu di jalan, di pinggir jalan, atau di jalan raya kita kuasai untuk sholat. Apalagi sholat sunnah. Gitu loh. Jadi pada spirit Ramadan adalah ibadah yang sangat spesial, yaitu ibadah seorang hamba dengan Tuhannya. Beda dengan haji. Karena haji adalah ibadah kolosal. Tidak mungkin ibadah haji itu sendirian, karena harus berangkat bareng ke Mekah. Setelah Mekah lokusnya tetap di Mekah, tidak boleh. Kalau sudah di Mekah nyampe di Jeddah misalnya, saya tak mampir dulu ke Mesir deh. Saya tak mampir ke Riyadh. Harus di Mekah. Itu ibadah kolosal. Sebagaimana sholat, ya, sholat yang berjamaah itu ibadah kolosal. Karena harus di masjid, kalau di rumah, tapi harus bareng, tidak boleh sendiri. Tapi kalau puasa, nggak ada yang tahu, Pak. Nah, terkait COVID-19 ini, yang kita harus stay at home, ya, tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana, karena dalam rangka memutus mata rantai penularan virus, ya kita ikuti saja. Terus ibadah kita bagaimana? Kita di rumah sebaik-baiknya. Salat tarawih sendiri boleh, jamaah juga boleh. Karena zaman Rasulullah SAW dulu, sampai zamannya Sayyidina Umar ibn Khattab, salat tarawih itu sendiri-sendiri, tidak di dalam masjid. Jadi Rasulullah di dalam masjid itu hanya 3 hari, di hari pertama, kedua, ketiga. Hari pertama beliau salat tarawih bersama para sahabat, sedikit masihan karena nggak tahu. Akhirnya besoknya hari kedua sahabat ikhbar kepada yang lain, Rasulullah kalau malam Ramadan datang ke masjid ternyata sholat. Oh ya, agak banyak datang. Agak banyak. Hari ketiga Rasulullah datang banyak sekali. Akhirnya hari keempat belum nggak keluar. Kenapa? Karena takut kalau sholat tarawih itu yang aslinya sunnah menjadi wajib nanti. Karena perilaku yang contohkan Rasulullah itu dasar hukum. Akhirnya Rasulullah sampai tetap qiyamul lail, kata Sayyidah Aisyah, tetap qiyamul lail, tetapi tidak di dalam masjid, sholat sendiri di rumahnya. Artinya apa? Berarti tidak jamaah. Artinya apa? Di masjid. Berarti artinya apa? Sama dengan situasi sekarang, tidak harus di masjid,
Mungkin kalau yang punya saudara, saya jamaah dengan saudaranya di rumah, yang nggak punya saudara, ya sendirian. Tidak masalah, mau itu sholat sunnah. Bagaimana keutamaan jamaah sholat wajibnya? Sholat wajib itu, sholat jamaah dari sholat wajib itu, memang dianjurkan ketika situasi normal. Tapi kalau sering nggak normal kayak gini, Allah Maha tahu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa kalau kita berjamaah tapi tidak khusyuk, ya, jamaah tapi tidak khusyuk, lebih baik sholat sendiri tapi khusyuk. Meskipun ulama lain menggunakan dohirnya hadis bahwa sholat jamaah itu afdal min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajat. Maka santai saja. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana sholat Jumat? Sholat Jumat itu juga sudah ada dalilnya, sudah ada petunjuknya bagaimana kita dalam menghadapi sholat Jumat di situasi COVID-19 ini. Bagaimana? Kalau sampai menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i, memang harus arba'ina nafaran, 40 orang harus sholat. Dan itu pun syaratnya harus mustautin. Mustautin itu penduduk lokal. Kalau sama di sana itu ada 35, kemudian 5 ada musafir, tidak sah Mas. Harus ditambah dengan disempurnakan sholat zuhur sebagai pengganti. Itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, tapi kalau dalam kondisi darurat seperti ini, ya tetap atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu ada dalilnya. Kenapa? Untuk kemaslahatan. Nah, bagaimana menggantinya? MUI sudah berfatwa, Al-Azhar sudah berfatwa, saya kemarin ngaji di Al-Azhar, sudah tidak apa-apa. Keselamatan manusia itu juga tujuan utama dari diturunkan syariat Allah Subhanahu wa taala kok, gitu loh. Jadi tidak usah ngoyo, tidak usah ngoyo. Tetap sholat, kita bukan nggak sholat, kita sholat di rumah hanya sholat pengganti dari sholat Jumat. Tidak mantep Gus, ya iya, itu soal mantep kan soal dzauq, soal rasa. Nah, mantepan juga bagian dari wasawisi syaiton, godaan setan. Gitu loh. Nah, ditambah lagi kalau kita mau membuka lebih besar dalam kitab mazhab Ba'a misalnya, dan mau membuka kitab-kitab fikih yang lain dari 4 mazhab yang lain, ternyata ada yang membolehkan sholat Jumat itu hanya 2 orang, imam sama makmum. Kalau yang masyhur dalam mazhabnya Imam Hanafi itu sholat Jumat boleh bertiga tambah 1 imam, jadi 4 orang, imamnya 1, makmumnya 3. Itu batasan alal aqal menurut mazhabnya Imam Hanafi. Nah saya karena di masjid sini ditutup semua, ya saya sama santri-santri, saya tinggal di pesantren ini, karena lockdown jadi ya kemana-mana. Saya sholat Jumat sudah 5 atau 6 kali di pesantren saya sendiri. Jadi saya jadi santrinya, makmumnya 3 santri saya, minimal kan 3. Sudah, saya sholat khutbah, saya sholat Jumatnya lain. Kenapa? Karena kita change madhab menurut madhabnya Imam Hanafi karena zarurat, change madhab ketika kita haji, ya tidak untuk kita gara-gara bersenggolan. Boleh. Ad-dinu yusr, agama itu gampang. Laisa fid-dini min haraj. Jangan dipersulit. Ya. Dalam hadisnya Rasulullah, kerjakan agama itu mastata'tum, semampu kali. Yang penting beragama itu bagaimana kita menjadi an-nasihah, ngalap kebagusan. Ad-dinun nasihah. Liman ya Rasulullah? Lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wali ammatihim. Demikian hadisnya Rasulullah. Jadi agama itu yang penting bagaimana hubungan kita dengan manusia yang lain itu menjadi harmonis, menjadi baik. Itu yang paling utama. Karena hubungan dengan Allah itu bisa sangat fleksibel. Apalagi kalau kita ngasuh pada kajian tasawuf. Tambah fleksibel lagi. Dalam konteks yang syar'i, yang fikih saja itu fleksibel. Mazhabnya Imam Syafi'i tidak begini. Mazhabnya Imam Malik misalnya sama Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu hanya 13, tidak harus 40. Ya 13 orang Jumatan, 14 sama imam, 50. Oke lah, go, jalan. Tapi yang lebih rendah lagi, yang lebih kecil lagi, lebih minimalis mazhabnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Ada lagi yang zahiri, 1 orang itu boleh. Bahkan ada mazhab yang bolehkan Jumatan itu sendirian. Jadi niat sholat Jumat. Bagaimana khutbahnya, bagaimana ini.
ya di khutbah-khutbah itu aja bikin khutbah. Kalau enggak ya sudah. Nah, mazhab yang lain, yang Imam Syafi'i kalau darurat sudah ganti sholat zuhur aja. Gitu aja kok repot. Nah, soal kemantapan cari yang apa namanya? Fatwa ulama. Ikuti aja. Jadi kalau kita nggak bisa apa ikut aja ulama, insya Allah kita akan dimudahkan. Nah, itu mungkin pertanyaan yang langsung bisa saya respon. Jadi intinya teman-teman di suasana COVID-19 ini, takdir ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak usah terlalu pusing. Karena kita nggak mungkin melawan takdir Allah. Yang bisa kita lakukan adalah kita meyakini bahwa takdir ini pasti yang terbaik. Kalau saya sih, subhanallah, ya, dengan adanya COVID-19 ini, saya minimal ya, saya bisa lebih istiqomah. Ramadan ini bisa khatam sekian kitab. Ya kitab-kitab kecil. Saya sama santri ngaji itu, paling enggak itu kita 5 kitab khatam. Jadi setiap 3 hari seminggu khatam. 3 hari seminggu khatam. Coba kalau enggak COVID, Pak. Mungkin saya ada di Jepang, mungkin saya ada di Korea, mungkin saya ada di Australia, mungkin saya tiap malam mulai dari zuhurnya ada di masjid mana, asar di masjid mana, tarawih di masjid mana. Bisa dibayangkan. Subuh di masjid mana, Pak. Jadi tidak punya waktu untuk kita mutolak. Nah, dengan adanya ini, apalagi dilihat dari kerangka lebih besar, ya kita sudah mendapatkan kabar di berita-berita dengan adanya COVID-19, kualitas udara menjadi lebih baik, kualitas air menjadi lebih baik, ozon yang lubangnya 1 juta apa itu namanya di kutub utara tertutup gara-gara tidak ada lagi polusi udara yang merusak ozon, gas kacanya. Nah, ini kan tidak mungkin bisa dibayar atau kita nembel ozon melalui pembiayaan dana manusia kan. Tuhan ada hikmah. Lebih-lebih bagi orang yang beriman. Orang yang beriman itu ingat betul hadisnya Rasulullah, ya, setiap takdirnya Allah itu pasti khair, pasti baik. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, kalau dia mendapat nikmat, dia akan bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dia mendapatkan ujian dari Allah, dia akan bersabar. Nah, Imam Ghazali bilang, al-Islam ma baina sabri wa syukr. Wal iman fi kamalihi ma baina syukri wa sabr. Iman itu dalam kesempurnaannya itu hanya antara pengelolaan sabar dan syukur. Kalau kita sabar atas musibah, syukur atas nikmat, selesai. Itulah iman. Mungkin begitu Baik, Pak Ikhwan. Baik, mungkin ini terakhir Gus. Ini ada pertanyaan dari netizen atas nama Dwi Gunayanti. Nah, dia bertanya tentang bagaimana cara kita itu bisa beristiqomah dalam beribadah, baik di bulan Ramadan ini, bahkan sampai nanti terbawa setelah Ramadan, Gus. Karena ini penting, istiqomah ini yang sebenarnya penting banget kita. Nah ini, mungkin bisa ditulis sebentar. Sedikit lagi. Baik, bagaimana kita biar bisa istiqomah di bulan suci Ramadan ini dan terbawa setelahnya? Ya sampean harus memaksa diri. Kalau sampean tidak memaksa, nafsu itu jauh lebih kuat. Setan itu jauh lebih hebat dari sampean karena umurnya mereka jauh lebih tua dan lebih profesional. Dan hidup kita ini kan sejatinya kan hidup yang tidak pernah lepas berkejaran dengan nafsu. Maka sampean sekali mengikuti nafsu berarti sampean akan ditumpangi oleh setan. Ya, karena an-nafsu yaitu syaitan. Nafsu itu adalah kendaraannya setan. Jadi kalau sampean ikut nafsu berarti sampean ketumpangan. Maka sampean harus melawan hawa nafsu. Jihadun nafs. Nah, saya juga malas. Jangan dikira ketika saya ngerti gini, mau sholat malas, mau ngaji malas. Tak paksa, Pak. Ketika sudah dipaksa, ya, dalam 10 hari kita paksa, sampai muncul perasaan, wah aku tidak sholat duha ini tidak enak rasanya. Aku kalau nggak tahajud tidak enak rasanya. Kalau nggak ngaji Quran, one day one juice tidak enak. Sampai muncul perasaan itu. Nah kalau sudah muncul perasaan itu, sama kayak sampean kalau sudah punya istri, tidak tidur sama istrinya nggak enak rasanya. Kira-kira begitu. Iya. Atau biasa makan jam 1 siang, tiba-tiba sampean ada acara nggak makan, rasanya tidak enak. Atau kalau sampean sudah merasa kayak sampean sudah biasa sholat wajib 5 kali. Ketika ada waktu yang sampean mau ninggalin sholat, enak nggak rasanya? Enggak, kenapa? Ada sesuatu yang hilang gitu. Ada sesuatu yang hilang. Kenapa begitu? Karena sampean sudah membiasakan. Nah, dalam ukuran psikologi,
orang yang membiasakan dalam waktu seminggu, itu aja sudah akan terbangun sistem otomatik dalam tubuh kita. Seminggu loh. Apalagi 30 hari. Harusnya orang-orang yang berpuasa sungguh-sungguh tidak akan ada perubahan setelah Ramadan. Maka para ulama salafus saleh ketika bulan suci Ramadan, ya, mereka menyambut sungguh-sungguh. Ketika Ramadan mau pergi, mereka sedih menangis. Ya. Kenapa? Karena pertolongan Allah akan dicabut berarti dengan bulan yang lain. Tidak seistimewa Ramadan. Ada pertolongan Allah tetap, rahmat Allah tetap turun, tapi berbeda gitu. Nah, makanya program, pokoknya 6 bulan setelah Ramadan itu harus dibangun perasaan seperti tetap Ramadan. Nah, ini juga nasihatnya Habib Umar Al-Hafidh Al-Yamani. Beliau menasihatkan ulama dulu itu 6 bulan setelah Ramadan, rasanya seperti Ramadan. Sehingga tetap semangat, tidak ditinggalkan. Itulah makna dari manit taba'ah. Ya, barang siapa yang mengikuti puasa di bulan Syawal 6 hari, ya, itu seperti puasa sepanjang tahun. Kenapa? Untuk melatih kebiasaan di Ramadan. Nah, kalau sudah masuk 6 bulan berikutnya setelah 6 bulan setelah Ramadan, mereka itu sudah berpikir tentang bagaimana bertemu Ramadan yang akan datang. Makanya mereka berdoa, menyiapkan doa yang terbaik, ya Allah pertemukan aku dengan bulan suci Ramadan. Sampai ketika masuk bulan Rejab, Rasulullah yang memberi pelajaran, berdoalah seperti yang diajarkan Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ini tradisi salafus saleh kita. Maka luar biasa, sangat luar biasa sekali yang bisa kita contoh. Nah, caranya bagaimana biar ini terbawa? Ya kita harus merasakan bahwa Ramadan kita ini adalah tarbiyatul kamilah. Jadi Ramadan ini bukan sekedar satu kewajiban yang menyesakkan dada dan beban. Jangan, kalau sampai merasakan ini beban dan menyesakkan dada, sama tidak akan mendapat apa-apa dari Ramadan. Tapi sama harus sadar bahwa Ramadan ini adalah at-tarbiyatul kamilah, pendidikan yang sempurna, candra di muka untuk membangun tradisi dalam diri kita agar konsisten setelah Ramadan. 30 hari kita digodok, harapannya setelah itu kita tetap bersikap seperti ini. Tidak bohong, jujur, kerja keras, kemudian istiqomah, waktunya sholat-sholat, sodako-sodako. Maka kapanpun zaman kembali kepada Allah, insya Allah radiyatan mardiyah. Tadi ada yang bertanya juga Pak Wan, bagaimana hukum sholat berjamaah yang di gangnya itu tidak rapat. Padahal sawu sufufakum di atas sufuf min tamam wa iqamatis sholat. Demikian riwayatnya. Nah, itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi social distancing seperti ini, semua mazhab tidak mempersoalkan. Ya. Karena darurat itu, ad-daruratu tubihul mahdurat. Demikian kaidah usuliyahnya. Jadi tidak salah. Contohnya di mana? Di Mekah, kalau teman lihat itu. Mekah ini kan paling wahabi. Paling ini. Tapi ya, mereka juga nggak sholat Jumat, mereka nggak sholat jamaah, dan masjid juga ditutup ya, Masjidil Haram ditutup. Dibuka Masjidil Haram, sholatnya juga pakai social distancing. Jadi tidak ada yang susah. Kenapa? Karena memang secara madhab itu ada qaul-qaul yang membolehkan. Karena inti dari sholat, ya, ini kan perdebatan kan karena masih dalam koridor fikih. Coba Bapak, teman-teman mau masuk dalam koridor sufi atau tasawuf, itu lain lagi. Sholat mau jaraknya berapa, yang penting khudur hatinya, wusul sama Allah. Daripada rapat tapi malah injak-injakan kaki, malah jadi nggak khusyuk. Percuma sholatnya gitu loh. Kira-kira begitu. Itu yang bisa saya aturkan. Intinya teman-teman, yang terakhir, Ramadan ini satu lagi nih Gus, maaf. Ini kayaknya penting itu. Yang bertanya apa hukum sholat memakai masker, Gus. Nah itu sekarang kan kita banyak yang kemana-mana pakai masker. Nah ini sampai terbawa di dalam sholat. Itu bagaimana hukumnya itu, Gus? Hukum sholat pakai masker sah, tidak masalah. Apalagi dalam kondisi COVID-19 begini. Jadi tidak usah khawatir. Hanya saja memang ada satu qaul dalam mazhab Syafi'i, syarat sahnya sujud itu ada 7 yang harus nempel di tanah. 2 tangan, 2 kaki, jidat, hidung, ya. Itu berapa sudah? 6 ya. 2 tangan, 2 kaki, jidat, dengkul. Dengkul. 2 tangan, 2 kaki. Jidat. Ada yang mengatakan hidung juga termasuk, ada yang tidak.
Jadi pokoknya sujudnya itu jidatnya kena, kemudian dengkulnya kena, tangannya kena, sikilnya jejek, ya itu sah. Gitu loh. Nah, Kecuali jidatnya dimaskeri. Kalau jidat dimaskeri, kalau itu niatnya adalah sajadah ya apa juga itu. Tapi kalau bukan niatnya bisa jadi nggak sah sujudnya. Tapi di sini tidak ada masalah. iya, Cuman iya. kalau memang kondisi normal ya, kita itu kan menghadap Allah, ya, Nah, menghadap. Ya ini soal etika, soal adab, nggak pantas. Itu aja. nah, Tapi kalau kondisinya untuk safety, nggak pantas. Al-daruratu tubihul mahdzur, nggak masalah gitu loh. nah. Jadi digaya gampang sih mas. Nah, kalau mana dalilnya bukan kita pakai. Oke, oke, oke. Jadi Oke, Gus. kira-kira yang terakhir saya ingin menyampaikan, Oh, mari kita monggo. Ramadan ini tetap semangat ya meskipun kita dalam keterbatasan karena COVID-19, tetap semangat Nah, karena spirit Ramadan itu nggak hilang kok, nggak hilang. Saya hmm, merasakan luar biasa, saya merasakan. Jadi jangan karena COVID-19 malah jadi banyak alasan kita untuk tidak beramal soleh. Kira-kira begitu. Dan jadikan baik. Ramadan itu betul Ramadan yang terakhir. Jadi bayangan kita Ramadan terakhir. Saya kemarin Ramadan tahun lalu di Mesir. Saya ada tugas memimpin rombongan delegasi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk dai-dai yang ikut tadribut du'at wal a'immah. Saya di Mesir kemarin, sampai hari raya di Mesir. Saya lihat bagaimana suasana di Mesir dan seterusnya. Ya luar biasa. Kita berupaya untuk menjadikan Ramadan itu yang terakhir. Bahwa kita dipertemukan lagi, alhamdulillah. Ya. Kita berdoa dan tidak perlu takut karena memang kalau tidak jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah itu tidak berdua apa-apa. Hanya kita berdoa ya Allah, salimna Ramadana, barik Ramadana, bis-sihha wal afiyah. Ya, warzuqna biliqa'i Ramadanil atiyah. Kita doanya ya Allah berikan kesempatan ketemu Ramadan yang akan datang. Makanya saya mempesankan teman-teman itu kalau habis sholat, selain sholat tibil kulub, sholawat yang sering kita baca, sholawat syifa, saya tambahi Allahumma barik lana fi Ramadan waron wasallimna Ramadana waghfir lana dzunubana Allahumma barik lana fi Ramadan wa Ramadan wasallimna Ramadana waghfir lana dzunubana wasallimna siyamana wasallimna ibadana dan seterusnya. Jadi ya itu kreativitas Anda pokoknya kita ini. Jadi Luar Ramadan biasa. jadikan baik, Ramadan jadikan tarbiyah kamilah, candra kawat di muka. Ramadan harus kita bawa tidak hanya di bulan suci ini tapi kita bawa setelah Ramadan, setelah meninggalkan kita semua. Mas Ikhwan. Baik, baik Gus. Nampaknya Agak masih banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab, tapi karena waktu Gus, karena Instagram ini maksimal sejam untuk apa namanya untuk okay. Live bareng gitu kan, nanti terputus sendiri kayaknya. Mungkin nanti kapan-kapan kita undang lagi nih Gus. Ini masih banyak banget pertanyaan yang belum terjawab ini. Karena terpesona dengan penjelasan jenengan yang sangat detail. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Termasuk dari Mas Ion tadi tentang Nuzulul Quran dan sebagainya itu. Nanti Mas Ion ada pembahasan tersendiri tentang Nuzulul Quran ya. Ada di pembahasan dengan yang lain juga nanti. Gitu Gus. Gitu Gus. Mungkin yang terakhir Gus. Kita minta barokah doa jenengan sebelum kita tutup. Supaya untuk kita semua, untuk keselamatan kita, untuk keistiqomahan kita, untuk rahmat bagi kita semua, guys. Mungkin kita minta barokah doa dari jenengan. Silakan, guys. Amin, amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat, bermohon di malam ke-10 bulan suci Ramadan, malam terakhir dari bagian pertama yang penuh dengan rahmat ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Allah mengampuni salah dan khilafan kita. Dan Allah senantiasa memberi pertolongan berupa kekuatan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Siang harinya kita kuat beribadah puasa. Malam harinya kita kuat untuk qiyamul lail. Dan kita senantiasa diberi sehat walafiat, jauh dari penyakit, dari musibah, dari bencana, dari fahsya wal mihan wal fitan. Serta kita dijauhkan dari
penyakit yang mematikan, sayyi'il asqam termasuk penyakit corona. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ridha wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qabuli du'ana wal asrari maqra'an Fatihatul Kitab. Saya juga mohon doa untuk almarhumah ibu saya yang meninggal pas menjelang Ramadan kemarin, Haja ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratil ummi Haja Siti Maisarah. Amin. Wa jami'a baina ummahatina syaikhina wa syaikhina asadna muallimina al-haqqun alaina syahadillahi lana wa lahu wa laha wa lahumul fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin waghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi كافي مزيدا يا ربنا يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين ويا قاضي الحاجات سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العلي العظيم اللهم يا رحمن يا رحيم يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزق فتح يا عليم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث بأسمائك الحسنى يا الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الفاتحة المعظمة وبكرامة هذه الليلة الشريفة من شهر رمضان أن تفتح لنا أبواب كل خير وأن تيسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن تقضي جميع حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة وأن تشفي مرضانا مرضى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا أجمعين وأن تصحي أجسادنا وتكرم حياتنا وأن ترفع درجاتنا درجة الأولى عندك وعند كل مخلوقاتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربينا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارفعنا وارفع لهم الدرجات وارفعنا وكفر عنهم السيئات ضاعف لنا وضاعف لهم الحسنات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات إلى جنتك النعيم بغير حساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب هب لي من الصالحين ربنا يا الله اجعلنا من أهل طاعتك أجمعين ربنا اجعلنا من أهل جنتك النعيم بغير حساب اللهم ادخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والصالحين وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا جميع المسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم واعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا استجب دعاءنا كما استجاب دعاءنا بك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصرنا وتعبدنا وقراءتنا وتصدقنا جميع أعمالنا الصالحات في هذا الشهر رمضان واجعلنا يا الله في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البلايا والمصيبة والفتن في آخر الزمن اللهم سلمنا والمسلمين سلمنا من آفات الدنيا والدين سلمنا من الجدم والبرص وسيء الأسقام والجنون والطاعون والهام والفلوس كلنا سلمنا والمسلمين سلمنا أهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأزواجنا من حق علينا وبين أمهاتنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا الشهادة واللدن والمعرفة والمكاشفة والفتوح وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل دعانا ببركاته بسر
lahu wa laha wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus Said. Terakhir mungkin kita bisa doa niat puasa bareng-bareng biar netizen juga ikut Gus. Barangkali ada yang kelupaan. Jadi kalian malam ini kita niatkan bareng-bareng. Terakhir kita baca dalam bahasa kita masing-masing. Saya bahasa Jawa, teman-teman kalau ada gitu ya. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An adai wa syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat ingsun poso meneh krana nekani fardhu Ramadan ing ikilah taun fardhu krana Gusti Allah taala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nggih, insyaallah makbul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gus Said, terima kasih banyak atas kesediaan dan waktunya menemani kami semua, memberikan pencerahan, memberikan ilmu kepada kami. Sungguh sangat luar biasa ini kesempatan di tengah kesibukan jenengan yang begitu sibuk ini. Baik, kawan-kawan semua, demikian perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami berdua ini, khususnya dari saya. Dan kita insya Allah akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, syukran dumtum fil khair wal afu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syahrul Ramadan, syahrul karim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.